Saudara-saudari, Shalom Alaikum. Alaikum Shalom. Kita sudah masuk pada tema yang kedua sekarang. Tema yang kedua berjudul Tiga Bapa Bangsa. Dan kalau kita bicara tiga bapa bangsa itu berarti Abraham, Ishak, Yakub. Dalam bahasa Ibrani itu berarti Abraham, pakai V, Abraham, Yitzhak, dan Yaakov. Kalau kita mengucapkan di dalam bahasa Ibrani. Abraham, Yitzhak, Yaakov. Itu ucapan di dalam bahasa aslinya. Kita akan mulai yang pertama dari Abraham. Dan dalam pembicaraan ini acuan kita adalah Kejadian 11:27 sampai Kejadian 50 ayat 26. Jadi omongan saya nanti ini akan membahas pada bagian itu. Sehingga kita sebenarnya urut dari depan lebih rinci lagi. Meskipun tidak akan terlalu rinci sekali. Karena pasti membutuhkan bagian-bagian tersendiri kalau mau sangat rinci. Titik awalnya orang ini yang bernama Abraham atau Abraham. Hidupnya kapan orang ini? Kurang lebih 2000-an tahun sebelum Masehi atau 1900-an tahun sebelum Masehi. Sebelum Masehi artinya sebelum Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu 2000 tahun yang lalu, maka tinggal ditambahkan. Berarti Abraham hidup 4000 tahun yang lalu. Lebih dulu daripada kita, 4000 tahun yang lalu. Itulah zaman hidupnya Abraham. Nah, ini kerangka waktunya, saudara-saudari. Kalau pakai bagan seperti ini akan lebih gampang. Itu 2000-an sebelum Masehi, sebelum Tuhan Yesus. Kemudian 1 Masehi itu zaman Tuhan Yesus dan zaman para rasul. Sementara 2020 Masehi itu sekarang kita. Maka kalau kita ngomong Abraham tempatnya di sana dalam kerangka kronologis, Tuhan Yesus tempatnya di sana, 1 Masehi dan itu kita. Nah, ini posisinya. Garis itu menandakan waktu yang lamanya 4000 tahun, setengah berarti 2000 tahun. Artinya ketika kita membaca kitab Kejadian, sesungguhnya kita sedang kembali ke masa yang begitu lampau. Maka membaca kitab Kejadian sesungguhnya tidak terlalu gampang karena ada jarak waktu dan jarak budaya yang harus kita tempuh. Kita langsung mulai dengan Abraham. Pertama yang harus kita sampaikan, kita bahas, pertama-tama harus kita bahas adalah ada perubahan nama dari Abram menjadi Abraham. Pertama-tama harus disampaikan ada perubahan nama dari Abram menjadi Abraham. Abram menjadi Abraham. Ini diubah oleh siapa? Oleh Tuhan sendiri dan ada nasnya, saudara-saudari. Dalam Kejadian 17 ayat 5. Allah berfirman kepadanya, karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham. Karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Catatan, kalau Alkitab memberitahu kita ada perubahan nama, itu berarti ada suatu misi baru yang dikenakan kepada orang yang diubah namanya. Contoh, dalam perjanjian baru kita tahu, Simon diubah namanya oleh baginda Yesus menjadi Petrus. Maka itu ada suatu misi yang baru. Nanti Israel sebelumnya bernama Yakub. Jadi ada perubahan nama dari Yakub jadi Israel. Demikian pula dari Abram menjadi Abraham. Ini ada suatu misi khusus yang dipercayakan kepada orang yang diubah namanya. Jadi kalau Alkitab bicara perubahan, ini bukan pertama-tama hanya ganti saja, hanya kolom KTP-nya berubah, tidak. Tetapi ada misi khusus untuk orang yang diubah namanya. Abram itu punya arti, harafiah berarti bapak yang mulia, bapak yang mulia. Sementara Abraham itu artinya bapak banyak bangsa, bapak bangsa-bangsa. Itu persis tertera dalam Kejadian 17 ayat 5 tadi. Abraham karena, nah setelah kata karena silakan dilihat, setelah kata karena itulah arti dari nama yang disebut sebelumnya. Abraham karena engkau telah kutetapkan menjadi apa? Bapa sejumlah besar bangsa. Jadi Abraham artinya ada di belakang itu seperti tertulis dalam Kejadian 17 ayat 5. Demikian makna dari kata Abraham. Karena memang nanti menjadi bapa banyak bangsa.
Mari kita lihat bagaimana latar belakangnya Abram atau Abraham. Kejadian 11 ayat 26. Setelah Terah hidup 70 tahun, ia memperanakan Abram, Nahor, dan Haran. Kita diperkenalkan dengan tokoh bernama Terah, punya 3 anak laki-laki semua. Abram, Nahor, dan Haran. Lihat bagannya. Jadi Terah nama bapaknya, anaknya 3 Abram, Nahor, dan Haran. Kalau kita membuka kitab Kejadian 11, ayat 11 sampai 26, di sana kita akan menjumpai bagaimana Terah itu terhubung dengan Nuh. Kita tahu, semua orang tahu siapa itu Nuh. Nuh yang diminta oleh Tuhan membangun kapal besar alias bahtera untuk menyelamatkan keluarganya dan juga menyelamatkan binatang-binatang sesuai yang dikehendaki Tuhan. Jadi kalau kita membuka kitab Kejadian 11 ayat 11 sampai 26, di sana sesungguhnya Terah itu keturunan dari Nuh. Silakan dilihat bagan yang saya buat, akan kelihatan dari Nuh, Nuh punya anak Sem. Karena kita tahu Nuh punya anak 3, Sem, Ham, dan Yafet. Nah, Terah ini keturunan Nuh dari garisnya Sem. Maka karena Terah menurunkan Abraham, Abraham menurunkan kemudian nanti Yitzhak menurunkan Yakub yang bernama Israel, maka orang Israel dan orang Timur Tengah pada umumnya dalam bahasa zaman sekarang disebut orang rumpun bangsa Semit dari kata Sem. Nuh punya anak Sem, Ham, dan Yafet, garisnya Sem itulah yang menurunkan Terah lalu Abraham. Maka orang sekitar itu, yaitu orang Timur Tengah, orang daerah wilayah-wilayah di Timur Tengah itu, zaman sekarang kita menyebutnya rumpun bangsa Semit. Semit karena dari keturunan Sem. Silakan dilihat bagaimana garis keturunannya. Sem, Arpaksad, Selah, Eber, Pelek, Rehu, Seruk, Nahor, dan kemudian Terah. Jadi sebenarnya ada 10 garis keturunan kalau dihitung dari zaman Nuh. Nuh ke Terah itu 10 garis keturunan. Dalam Kejadian 11 ayat 27 ada rincian bagaimana keturunan Terah. Inilah keturunan Terah. Terah memperanakan Abram, Nahor, dan Haran. Diulang lagi yang tadi. Haran memperanakan Lot. Jadi sudah dirinci lagi. Haran ternyata sudah punya Lot. Ketika Terah ayahnya masih hidup, matilah Haran di negeri kelahirannya di Ur Kasdim. Haran mati cepat. Ternyata ayahnya masih hidup, anaknya yang bernama Haran sudah mati. Tapi sebelum mati sudah memiliki anak bernama Lot. Disebutkan ada satu info baru, bahwa negeri kelahiran Haran, dengan demikian juga negeri kelahiran Nahor, juga negeri kelahiran Abram, disebut namanya Ur Kasdim. Nah ini garis keturunannya. Jadi Lot, kalau kita membaca kitab Kejadian akan banyak muncul, dan sering akan bersama dengan Abram, itu sebenarnya kedudukannya adalah keponakannya Abram. Nah inilah yang dapat kita lihat, ini peta wilayah, ya boleh dikatakan Timur Tengah pada zaman kuno ini ya, Timur Tengah pada zaman kuno. Anda arahkan pandangan ke sebelah kanan bawah, yang saya lingkari itu. Itulah kota yang bernama kota Ur. Kata Kasdim itu sebenarnya tambahan untuk memberi penegasan. Karena Ur sekurang-kurangnya ada 2 kota yang bernama Ur. Untuk memberi keterangan maka diberi kata Kasdim. Kasdim artinya Kaldea. Kaldea itu letaknya pada zaman now, sekarang kurang lebih di negara Irak. Tapi dulu Irak belum ada ya. Irak kalau zaman sekarang. Itu Kaldea atau Kasdim. Babylon itu sama wilayah Mesopotamia, Irak kurang lebihnya pada zaman sekarang. Berarti sebenarnya Abram itu orang asli dari Ur, warga Kasdim, warga Kaldea, orang daerah Irak kalau zaman sekarang. Ini petanya supaya ada gambaran sedikit. Maka kalau kita bicara mengenai orang Israel belum ada saudara-saudari. Maka kalau kita mengatakan Abram itu orang apa? Apakah orang Israel? Bukan. Abram tidak bisa disebut sebagai orang Israel. Ya orang Ur begitu saja. Orang Kasdim, orang Kaldea. Yang kemudian dipanggil Tuhan. Kenapa kok nggak bisa disebut
orang Israel. Karena Israel saja belum ada. Bangsa Israel belum terbentuk pada saat zaman Abram. Maka agama Yahudi juga belum ada. Lalu agamanya apa Abram ini sebenarnya? Ya agama orang Mesopotamia, agama orang Ur, agama orang Kaldea, agama orang Kasdim. Nyembah apa Romo di sana? Nyembah dewa-dewi. Maka dapat dibayangkan sebelum Abram dipanggil oleh Tuhan Allah Israel, kira-kira kita bisa membuat imajinasi, Abram juga menyembah sesembahannya orang Babilonia, orang Kaldea. Karena dia tinggal di sana. Sekarang ada rincian selanjutnya. Kejadian 11 ayat 29-30. Abram dan Nahor kedua-duanya kawin. Nama istri Abram ialah Sarai. Nama istri Nahor ialah Milka. Anak Haran ayah Milka dan Yiska. Jadi Nahor punya anak namanya Milka dan Yiska, 2 anak. Sementara Sarai itu mandul tidak mempunyai anak. Jadi Nahor punya anak, Haran yang sudah mati tadi juga punya anak, hanya Abram sendiri yang istrinya Sarai ternyata tidak mempunyai anak. Selanjutnya kisah berjalan. Kejadian 11 ayat 31. Lalu Terah membawa Abram anaknya serta cucunya Lot, yaitu anak Haran, dan Sarai menantunya, istri Abram anaknya. Ia berangkat bersama-sama dengan mereka dari Ur Kasdim untuk pergi ke tanah Kanaan, lalu sampailah mereka ke Haran dan menetap di sana. Saudara-saudari, kalau Anda membaca Kejadian 11 ayat 31, ini kalimatnya mumet loh ini. Saya bacakan, saya ulangi. Anda simak juga. Ini kalimatnya bertingkat-tingkat. Lalu Terah membawa Abram anaknya serta cucunya Lot, yaitu anak Haran, dan Sarai menantunya, istri Abram anaknya. Ruwet ya. Dan memang seringkali Alkitab itu kalimatnya ruwet. Daripada ruwet-ruwet, saya buatkan bagan saja lah. Ini kalau dengan bagan nggak ruwet. Jadi ada 4 orang yang berangkat dari Ur Kasdim menuju ke Haran. Padahal sebenarnya tujuan aslinya ke tanah Kanaan. Perhatikan kalimat terakhir, untuk pergi ke tanah Kanaan. Jadi sebenarnya Terah tanpa disuruh, jadi bukan karena motif disuruh oleh Tuhan atau oleh siapapun, Terah karena prakarsanya sendiri, inisiatif sendiri, membawa 1, Abram, kemudian 2 istri Abram yaitu Sarai dan Lot. Berarti ada 4 orang yang berangkat dengan tujuan ke Kanaan atas inisiatif Terah, sang bapak. Namun begitu sampai Haran mereka menetap, diceritakan dalam ayat 31 tadi itu. Sampailah mereka di Haran dan menetap di sana. Inilah 4 orang yang berangkat, ini petanya. Di bagian atas itulah yang dinamakan daerah Padan Aram, ada kota yang bernama Haran. Jadi mereka dari Ur, kemudian itu tujuannya, ya awalnya dari Ur, tujuannya sebenarnya ke Kanaan, tapi kemudian menetap di sana. Sampai di Haran. Berarti setting cerita sudah pindah ke wilayah Haran. Wilayah Haran kalau zaman sekarang itu di mana Romo? Kurang lebih negara Syria sekarang. Kalau zaman now, tapi ingat 4.000 tahun yang lalu negara Syria belum ada. Kalau kita perbandingkan zaman sekarang, Syria itu dekat-dekat Libanon yang belum lama meleduk itu loh. Ada kompor meleduk di Libanon. Kasihan ya orang Libanon, ledakannya besar sekali, aduh, memprihatinkan. Nah itu Syria, jadi kota Haran itu wilayah Syria kalau kita ukur pada zaman sekarang. Berarti setting sudah pindah ya ke Haran. Setting pindah ke Haran, tokohnya 4. Siapa? Terah, Abram dan Sarai, dan Lot. Berarti nanti akan melibatkan cerita selanjutnya bersama dengan 4 tokoh ini. Maka ketika Tuhan Allah Israel memanggil Abram, sebenarnya terjadi di kota Haran. Karena tadi kedudukan terakhir di mana? Di Haran. Haran itu di mana? Di Syria, kurang lebihnya. Maka inilah yang disebut panggilan di kota Haran. Jadi Abram pertama kali menerima panggilan dari Tuhan Allah Israel itu di kota Haran. Nasnya ada di Kejadian 12 ayat 1. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu
dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Dikatakan pergi dari negerimu. Negerimu yang dimaksud negeri mana? Ur Kasdim. Tapi kan sudah pindah ke Haran. Betul. Maka dikatakan dari rumah bapamu ini. Berarti dari Haran. Berarti pergilah dari Ur. Sudah terjadi. Rumah bapamu di Haran. Juga pergilah dari situ. Jangan di Ur, jangan di Haran. Itu maksud dari firman ini. Untuk kemana? Ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Sebenarnya saudara-saudari, ketika Tuhan pertama kalinya memanggil Abram, tujuannya belum jelas. Bahkan belum disampaikan arahnya kemana. Karena bentuknya masih bentuk akan datang atau bentuk futurum. Negeri yang apa? Yang akan. Akan itu masih bentuk mendatang, bentuk nanti. Jadi Tuhan masih bermain teka-teki di sini. Ayat selanjutnya ayat 2. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Beres, tidak ada soal. Ayat 3 ini ada soal. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Bagaimana kaum di muka bumi mendapat berkat sedangkan Abram bukan siapa-siapa pada zaman itu. Kemudian, Abram melaksanakan firman Tuhan dalam ayat 4. Jadi sebenarnya, firman yang belum terlalu jelas, toh dilaksanakan. Asik ya, firman yang belum terlalu jelas, toh dilaksanakan. Kejadian 12 ayat 4. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Nah, Lot ini ikut bukan karena diperintahkan, Tuhan tidak mengatakan ajaklah Lot, tetapi Lot ini berinisiatif untuk ikut bersama-sama dengan Abram. Kenapa? Ya, karena ayahnya kan sudah tidak ada, maka sangat wajar mungkin menjadi lebih dekat dengan Abram secara alamiah, kemudian dia ikut dengan Abram. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Ingat umurnya. Berarti pertama kali Abram dipanggil oleh Tuhan Allah Israel, umurnya berapa? 75 tahun. Alkitab memberi keterangan 75 tahun untuk memberitahu kita, umurnya tidak muda lagi. Karena nanti akan berkaitan dengan apa? Akan berkaitan dengan janji mengenai keturunan. Jadi, kita diperkenalkan di bagian ini dengan suatu kemustahilan sudah. Dengan suatu teka-teki yang belum jelas. Negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Umurnya 75. Bagaimana memulai hidup yang baru dalam umur seperti itu, negeri tujuannya bahkan belum jelas. Selanjutnya pada ayat yang kelima. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Ternyata sampainya Abram ke tanah Kanaan itu boleh dikatakan ya mengikuti intuisi saja. Karena Tuhan tidak menunjukkan bahwa yang dituju itu Kanaan. Atau lebih tepatnya belum memberitahu. Karena tadi masih akan kuberitahukan kepadamu. Ini asik ya. Jadi seperti inilah hidup saudara-saudari. Antara jelas tidak jelas. Maka ketika kita membaca kitab Kejadian khususnya panggilan Abraham, sebenarnya kita sedang bercermin mengenai hidup kita sendiri. Ikut Tuhan jelas sekaligus tidak jelas. Seakan-akan tuntunannya jelas, tetapi toh serba gelap juga sebagaimana dialami oleh Abraham. Dia berangkat ke Kanaan, ya inisiatifnya sendiri. Tuhan belum mengatakan pergilah ke Kanaan, belum ada sebutan seperti itu. Maka kita tahu yang berangkat dari Haran menuju Kanaan 3 orang, yaitu siapa? Abram, Sarai, suami istri, dan Lot keponakannya. Anak siapa? Anak Haran. Nah inilah perjalanan Abram dari atas tadi itu, kota mana Haran, itu kota Haran, inilah wilayah yang disebut Kanaan. Kanaan pada zaman kuno, kalau diperbandingkan zaman modern sekarang, yang disebut tanah Kanaan, kira-kira Israel Palestina plus Yordania sedikit, plus Libanon sedikit, plus daerah Mesir yang bagian timur sedikit. Jadi agak luas,
Kalau sekarang mencakup beberapa negara, termasuk Lebanon yang belum lama meledak itu, termasuk Yordania juga. Karena seberang Sungai Yordan itu masih masuk bagian dari wilayah yang disebut wilayah Kanaan. Itulah wilayah Kanaan. Jadi mereka ceritanya sudah sampai di Kanaan. Karena kemudian sudah sampai di Kanaan, ada firman susulan yang terjadi di lembah raja atau lembah Salem atau lembah Syawei. Jadi ini firman yang sangat terkenal sebenarnya. Maka ini kejadiannya berbeda. Tadi perintah untuk pergi ke negeri yang akan ditunjukkan itu di luar jauh, yaitu di Haran. Sekarang sudah di wilayah Kanaan kalau ini, firman yang ini. Ini firman yang terkenal, yang nanti Abram disuruh melihat bintang-bintang. Semua orang tahu. Kita lihat bagaimana nasnya. Kejadian 15 ayat 5. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Berhentilah sampai di sini dan ingatlah umur tadi berapa? 75 tahun. Kemudian kalau Anda berumur 75 tahun diberi perintah atau firman seperti ini, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu seperti bintang di langit itu, apa perasaanmu, apa tanggapanmu? Kemungkinan Anda tertawa atau mungkin sedih atau apa saja. Tapi bagaimana tanggapan Abram? Ayat 6. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan. Maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Percayalah itu bisa diartikan atau diterjemahkan berimanlah. Jadi kejadian 15 ayat 6, Abram beriman kepada Tuhan. Ini aneh bukan saudara-saudari? Umur 75 tahun diberi janji nanti keturunanmu banyak, sedangkan Sarai sudah terbukti mandul. Coba perhatikan fakta-fakta manusiawi itu. Sarai sudah terbukti mandul, kedua mereka sudah tua, ketiga diberi janji keturunannya akan banyak. Ini Tuhan apa sedang bermain stand up komedi? Betapa lucunya Tuhan. Namun Abram tidak menganggap itu lucu. Abram mengatakan, aku percaya ya Tuhan. Meskipun tidak ada kata-kata di situ, kalau kita bayangkan, ya Tuhan aku percaya, aku beriman. Kira-kira seperti itu. Maka Tuhan memperhitungkan hal itu sebagai kebenaran kepadanya. Ini ayat pertama yang menyatakan bahwa Abram beriman kepada Tuhan. Meskipun kalau kita lihat pada saat di Haran sudah dapat dikatakan juga Abram sudah percaya. Meskipun belum secara eksplisit dinyatakan. Karena dengan berangkat berarti sudah percaya. Dengan berangkat ke negeri yang akan ditunjukkan berarti sudah ada kepercayaan. Setelah itu, karena sudah beriman maka dibuat perjanjian. Perjanjiannya seperti apa? Dalam Kejadian 15 ayat 18. Pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abram serta berfirman, kepada keturunanmu lah ku berikan negeri ini. Dan seterusnya. Jadi, di dalam firman di Haran tadi, yang dikatakan negeri yang akan kutunjukkan, itu bab 12. Ditunjukkannya kapan? Baru di sini. Baru di sini dibuka. Negeri ini, oh ternyata Kanaan. Gitu. Ya, teka-tekinya terjawab. Tadi itu Kejadian 12, di Kejadian 15 barulah Abram, oh, karena firman Tuhan, kepada keturunanmu lah ku berikan negeri ini. Ini yang dimaksud tentu Kanaan, karena Abram pada saat itu berada di tanah Kanaan. Berarti, karena sudah jelas kemana Tuhan akan menuntun negeri ini. Tapi itu lama loh saudara-saudari. Kalau Kejadian kita buka memang hanya 3 bab. Tapi kalau dalam cerita aslinya bertahun-tahun, tidak sebentar. Ketahanan imannya luar biasa. Tahan uji Abraham ini. Rupa-rupanya perjanjian dengan Abraham itu mengikat juga keturunannya. Perhatikan, dalam Kejadian 17 ayat 9 dan 10, bunyinya begini. Lagi firman Allah kepada Abraham, dari pihakmu, engkau harus memegang perjanjianku, engkau dan keturunanmu, turun-temurun. Inilah perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat.
Artinya di situ sunat, tanda perjanjian. Siapa yang disunat berarti tunduk pada perjanjian yang dibuat Abraham. Abraham pun disunat dan disunatnya sudah tua, saudara-saudari. Ya karena memang dipanggil Tuhan sudah tua, umur 75 tahun kan. Tapi nanti keturunannya diatur pada hari ke-8 sudah harus disunat. Sunat itu artinya apa? Sunat artinya orang yang disunat dimasukkan dalam garis keturunan perjanjian. Itu maksudnya. Jadi sunat tanda orang ini terikat perjanjian yang dibuat Abraham. Ada kata engkau dan keturunanmu, pertanyaannya keturunan yang mana? Ini kadang menjadi perdebatan dengan nggak usah kita sebutlah, dengan tetangga sebelah ya. Keturunan yang mana? Karena memang keturunan Abraham ada dua, yaitu Ismail dan Ishak. Ismail dan Yitzhak. Keturunan yang mana? Debat itu tidak usah terjadi, apalagi untuk kita, karena Alkitab menyediakan jawaban yang jelas sekali. Orang tetangga sebelah boleh ngomong apa saja. Silakan, kita tidak akan mendebat itu keyakinan mereka. Tapi keyakinan kita berbasis pada firman Tuhan. Lihat, Kejadian 17 ayat 18. Dan Abraham berkata kepada Allah, sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapanmu. Jadi sebenarnya Abraham menginginkan garisnya nanti juga ke Ismail. Perjanjiannya juga mengikat kepada Ismail. Tapi jawaban Tuhan apa? Kejadian 17 ayat 19. Tetapi Allah berfirman, tidak. Tidak. Dan seterusnya, lalu perkataannya, aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia. Dia yang dimaksud Yitzhak. Ya. Engkau akan menamai dia Yitzhak. Dan akunya Tuhan Allah, akan mengadakan perjanjianku dengan dia, artinya Yitzhak, menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya. Berarti keturunan tidak lanjut kepada Ismail, tetapi lanjutnya kepada Yitzhak. Kenapa begitu? Ya karena Ismail bukan anak yang dijanjikan. Ismail lahir karena Abraham mengambil inisiatif sendiri, bukan karena tuntunan Tuhan, bukan anak yang dijanjikan. Maka jelas jawabannya. Tentang Ismail, ini menariknya, ternyata Tuhan tidak meninggalkan Ismail. Aku telah mendengarkan permintaanmu, ia akan ku berkati. Nah, lihat, Ismail pun diberkati, bahkan dikatakan menjadi bangsa yang besar. Jadi Ismail tidak dibuang, hanya tidak mendapatkan garis perjanjian, itu saja. Tapi dibuat menjadi bangsa yang besar juga Ismail itu. Tetapi perjanjianku akan kuadakan dengan Ishak. Diulang lagi, Kejadian 17:21. Jadi sebenarnya ada dua kali Tuhan memberi penegasan. Akan kuikat dengan Yitzhak, ayat 19. Kemudian diulang ayat 21. Tetapi perjanjianku akan kuadakan dengan Yitzhak. Jelas. Jadi tidak perlu berdebat. Yitzhak tidak terlalu panjang ceritanya, singkat saja. Kemudian lahir. Kejadian 21 ayat 4. Kemudian Abraham menyunat Yitzhak. Dengan disunat artinya sah menjadi anak perjanjian. Mewarisi perjanjian. Kemudian Yitzhak sendiri juga beriman. Dibuktikan pada Kejadian 25:21. Berdoalah Ishak kepada Tuhan. Tuhan mengabulkan doanya. Orang yang berdoa kepada Tuhan artinya sudah punya iman kepada Tuhan. Kalau Anda tidak punya iman kepada Tuhan, kan Anda nggak berdoa kepada Tuhan. Contoh orang yang nggak beriman kepada Sang Kristus, ya tidak berdoa kepada Sang Kristus. Maka Kejadian 25 ayat 1 membuktikan Yitzhak juga beriman kepada Allahnya Abraham. Selanjutnya lahir dua anak dari Yitzhak. Anak pertama bernama Esau, anak kedua adiknya bernama Yaakov. Kejadian 25, 25, dan 26. Lalu kita masuk kepada Yaakov. Saudara-saudari, karena itu anak-anaknya ya, keturunannya ya, dua orang tadi Esau dan Yakub kan anaknya Yitzhak, Yitzhak anaknya Abraham. Berarti itu garis keturunan dan perjanjian diikat menurut garis keturunan dari Abraham tadi itu. Maka itu Allah yang sama. Allah yang berfirman kepada Abraham itu Allah yang berfirman juga kepada Ishak. Allah yang berfirman juga kepada Yaakov. Maka ketika suatu kali
Yaakov tidur, dia mendapatkan firman dan penampakan, itu Allah yang sama. Kejadian 28:13. Berdirilah Tuhan di sampingnya, di samping Yakub maksudnya, dan berfirman, Akulah Tuhan Allah Abraham nenekmu dan Allah Ishak. Jadi Allah memperkenalkan diri, Yakub, aku ini Allah yang disembah oleh ayahmu Ishak dan oleh kakekmu atau engkongmu Abraham. Harus ada keterangan seperti ini. Kenapa? Ini 4.000 tahun yang lalu, saudara-saudari. Untuk orang 4.000 tahun yang lalu, Tuhan di angkasa itu ada banyak. Pikirannya orang zaman itu ya, dewa-dewi itu banyak di angkasa sana. Maka Tuhan harus memperkenalkan aku ini siapa. Supaya Yakub tahu yang berbicara itu siapa. Bukan Zeus, bukan Ahura Mazda, bukan Baal, bukan Astoret, tetapi Tuhan Allah Israel. Begitu. Jadi kalimat ini mencerminkan kebudayaan 4.000 tahun yang lalu. Kemudian Yakub bernasar. Bernasar itu juga dilandasi iman. Kejadian 28, 20-21. Langsung kalimat terakhir, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Ingat, kata Tuhan ketika dicetak dalam huruf kapital semua, ini sedikit menjelaskan karena dalam Kejadian 28, 21 ada Tuhan dalam huruf kapital. Tuhan dalam huruf kapital dalam terjemahan Indonesia itu menerjemahkan bahasa Ibrani yang tulisannya Yod-He-Vav-He. Huruf Ibraninya Yod-He-Vav-He atau YHWH. Jadi Kejadian 28 ayat 21 itu ada kata YHWH, Yod-He-Vav-He yang dibaca Adonai. Terjemahannya Tuhan, tapi harus dengan kapital supaya orang tahu di situ ada Yod-He-Vav-He. Itu memberi komentar pada ayat 21 supaya Anda tahu kenapa cetak kapital semuanya. Yakub kemudian diubah namanya menjadi Israel. Kejadian 32 ayat 28. Jadi setelah beriman tadi sudah percaya kepada Tuhan ya, Tuhan akan menjadi Allahku, kemudian Yakub diubah namanya. Ingat diubah nama artinya apa? Diberi misi, diberi tugas, diberi suatu tujuan tertentu yang khusus, eksklusif untuk orang itu. Kejadian 32:28. Lalu kata orang itu siapa yang bergulat dengan Yakub yang ternyata Tuhan Allah sendiri. Namamu tidak akan disebut lagi Yakub, tetapi Yisrael. Sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Jadi Yisrael artinya engkau telah bergumul. Itu artinya Israel. Yakub menjadi Israel namanya. Yaakov menjadi Yisrael. Dalam bahasa Ibrani, kata Israel berbunyi Yisrael. Yaakov menjadi Yisrael. Perubahan nama. Maka kalau kita membaca kitab Kejadian, begitu menjumpai kata Yisrael, itu artinya bukan bangsa ya. Belum menjadi bangsa. Artinya satu orang. Yaitu siapa? Yakub. Maka kalau dikatakan pada waktu itu Israel begini, itu maksudnya Yakub seorang. Karena bangsanya belum ada. Selanjutnya, motif keturunan tadi juga dilanjutkan. Kejadian 35:12. Negeri ini berarti negeri Kanaan, akan kuberikan kepadamu juga kepada keturunanmu. Perhatikan, saya beri lingkaran. Motif mengenai keturunan dilanjutkan. Berarti betul-betul perjanjian itu mengikuti garis keturunan Abraham, Yitzhak, kemudian Yaakov alias Yisrael, kemudian keturunannya. Nah nanti keturunannya Yisrael itu yang disebut bangsa Israel, Bani Israel, umat Israel. Itulah kenapa kita mengenal orang Israel, itu keturunannya Yakub. Maka kata kunci penting kalau kita membahas 3 bapa bangsa, yaitu Abraham, Yitzhak, dan Yaakov alias Yisrael, kata kuncinya engkau dan keturunanmu. Itu kata kuncinya ya, engkau dan keturunanmu. Disunat, menunjukkan apa? Menunjukkan masuk dalam ikatan perjanjian. Maka di sini pertama Abraham. Itulah kenapa Alkitab punya istilah Allah Abraham. Allah Abraham itu maksudnya apa? Allahnya Abraham. Allah yang disembah oleh Abraham. Itu maksudnya itu. Kalau ada istilah Allah Abraham,
Allah yang disembah oleh Abraham. Karena Abraham membuat perjanjian masuk kepada keturunannya, yaitu siapa keturunannya? Adalah Yitzhak, maka juga ada istilah Allah Yitzhak, Allah Ishak. Maksudnya Allah yang disembah oleh Ishak yang adalah Allah yang disembah oleh Abraham. Jadi panjang kalau mau diterjemahkan tuh panjang. Allah Abraham, Allah Ishak kalau mau diuraikan tuh panjang. Tapi disingkat dengan istilah Allah Abraham, Allah Ishak. Masuk kepada keturunan yang selanjutnya Yaakov, maka disebut Allah Yaakov. Maka Alkitab, perjanjian lama terutama bahkan nanti sampai pada perjanjian baru, sangat kental dengan istilah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Maksudnya Allah yang disembah oleh Abraham, yang kemudian diwariskan kepada Ishak dan diwariskan kepada Yakub dan disembah oleh ketiga-tiganya dalam ikatan perjanjian. Apal nggak tuh terjemahannya? Panjang ya saudara-saudari ya. Itu kalimat-kalimat pendek dalam Alkitab, kalau mau kita uraikan sesungguhnya panjang penjelasannya. Jadi Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub itu artinya Allah yang disembah oleh Abraham yang kemudian diteruskan oleh Ishak dan oleh Yakub dan yang ketiga-tiganya telah mengikat perjanjian dengan Allah ketiganya. Itu kata kunci engkau dan keturunanmu. Karena Yaakov itu diubah menjadi Israel, maka juga ada istilah Allah Israel. Tetapi kalau kita membaca kitab awal, kitab Taurat, Kejadian dan Keluaran, ketika membaca Kejadian terutama, membaca Allah Israel yang dimaksudkan belum Allahnya suatu bangsa. Ini baru Allahnya bertiga loh. Yang nyembah ini baru bertiga. Abraham, Yitzhak, Yaakov. Karena Yaakov punya nama lain Israel, maka istilahnya menjadi Allah Israel. Allahnya Israel yang adalah Yakub. Contoh ayatnya di sini, Keluaran 3 ayat 15. Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Tiga-tiganya serangkai. Contoh yang lain, Keluaran 5 ayat 1. Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Itu menunjukkan Allah yang sama. Jadi Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub adalah Allah Israel. Kalau ditulis namanya menjadi Tuhan huruf besar semua. Jadi kalau ditulis namanya Tuhan huruf kapital semua, ditulis dalam bahasa Ibrani Yod-He-Waw-He, YHWH. Tidak bisa dibaca. Jadi kalau yang ada yang membaca Yehovah atau Yahweh itu salah. Karena apa? Orang Israel tidak pernah membaca YHWH. Karena kalau ketemu kata YHWH, dibacanya Adonai. Adonai artinya Tuhan. Maka terjemahannya dalam bahasa Indonesia Tuhan hanya dibuat kapital supaya membedakan orang tahu aslinya berbunyi Tuhan ditulis YHWH. Nah ini Allah yang sama ya. Namun pada saat itu kata Israel hanya mengacu pada satu orang. Baru nanti perkembangannya menjadi keluarga. Jadi Israel awalnya satu orang, kemudian menjadi keluarga, kemudian menjadi keluarga besar atau klan baru menjadi bangsa. Satu orang, satu keluarga, satu marga, satu bangsa. Jadi itu urutannya begitu ya. Israel itu bertahap-tahap, bukan langsung menjadi bangsa. Istilah Israel awalnya hanya untuk satu orang, kemudian satu keluarga, keluarga Israel, lalu keluarga besar atau marga, kalau bahasa kita di sini seperti orang Batak itu ya, baru bangsa. Israel, orang, ya, keluarga, marga, bangsa. Itulah perkembangannya. Ini ceritanya dalam Kejadian 35, 22, 23, 24, 25, 26. Tidak usah dibaca, seluruhnya baca kalimat pertama. Adapun anak-anak lelaki Yakub 12 orang jumlahnya. Langsung saya gambar 12 orang dari 4 istri. Istrinya bernama Lea dan Rahel, itu istri asli. Kemudian 2 orang istri itu dari budak-budak, Bilha dan Zilpa. Lea punya 6 anak, yang lain punya 2 anak. Yang perempuan ada, tetapi karena zaman kuno laki-laki saja yang dihitung, maka hanya dikatakan 12 anak laki-laki Yakub. Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, Isyakar, Zebulon itu anak-anaknya Lea. Yusuf dan Ben Yamin anak-anaknya Rahel. Anak-anaknya budak Bilha itu Dan dan Naftali, anaknya budak Zilpa, Gad dan Asyar.
jumlah total 12 anak laki-laki yang nanti akan menjadi 12 suku, meskipun suku Yusuf tidak ada, digantikan nanti dengan anaknya Yusuf. Jadi ngitungnya berubah juga, tapi 12-nya dipertahankan. Salah satu anak bernama Yusuf, ini masih cerita keluarga ya, kita tahu dijual akhirnya sampai ke Mesir, Kejadian 37 ayat 28. Yusuf pendek kata dijual ke Mesir karena mereka iri, yaitu saudara-saudaranya iri. Yang lain tadi pada iri karena ya boleh dikatakan mereka menganggap ayahnya pilih kasih. Pendek kata dijual ke Mesir, mengalami penderitaan sampai dijebloskan ke dalam penjara, tetapi Tuhan mendampingi menuntun, akhirnya menjadi orang yang berkuasa di Mesir. Kejadian 41-45. Fir'aun menamai Yusuf Zabnat Paaneah, serta memberikan Asnat anak Potifera Imam Dion kepadanya menjadi istrinya. Demikianlah Yusuf muncul sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Sampai pada cerita ini, Yaakov dan saudara-saudara Yusuf menganggap Yusuf sudah mati. Jadi dianggap atau dalam pikiran mereka sudah mati. Di Mesir ya sudahlah hilang, mati. Nggak mungkin nggak ada pikiran bahwa akan menjadi orang sukses. Apalagi pada waktu itu, saudara-saudaranya berbohong membawa jubah yang dilumuri darah binatang, bilang kepada Yaakov, Pak, anakmu mati. Ya sudah, dianggap hilang, dianggap mati. Tapi kejadiannya berbalik menjadi seperti itu. Singkat cerita, setelah melalui berbagai macam drama yang luar biasa, dramanya menarik sekali, tapi singkat cerita, akhirnya menyatu kembali, saudara-saudaranya yang berbuat jahat dimaafkan oleh Yusuf, malah diboyong, dibawa semua ke Mesir, diceritakan dalam Kejadian 46 ayat 6 dan 7. Pertama ayat 7, seluruh keturunannya dibawanyalah ke Mesir. Seluruh keturunan siapa? Seluruh keturunan Yaakov. Jumlahnya berapa? Menurut Kejadian 46:27, seluruhnya berjumlah 70 jiwa. Jadi yang pindah ke Mesir, minus Yusuf, karena Yusuf sudah di Mesir, berarti 70 orang. Jadi minus keluarga Yusuf, Yusuf nanti juga punya anak, itu enggak dihitung. Maksudnya yang pindah saja 70 jiwa. Berarti satu keluarga sudah menjadi keluarga besar. Keluarga besar itu kemudian makin beranak pinak di Mesir. Di Mesir lamanya 400-an tahun. Menurut kesaksian Keluaran 12 ayat 40, lamanya orang Israel diam di Mesir adalah 430 tahun. Nah itulah lamanya mereka berada di tanah Mesir. Artinya, sejak Yaakov pindah, kemudian beranak pinak, keluarga besar atau marga tadi menjadi bangsa selama sekian ratus tahun, seperti kesaksian kitab Keluaran 1 ayat 7. Orang-orang Israel beranak cucu dan tak terbilang jumlahnya. Mereka bertambah banyak dan dengan dahsyat berlipat ganda, sehingga negeri itu dipenuhi mereka. Maksudnya negeri itu, negeri Mesir. Jadi ini urutannya. Abraham, Yitzhak, Yaakov alias Israel. Lalu bangsa pilihannya mana? Ya anak keturunannya Yaakov. Kenapa kok disebut bangsa pilihan? Karena Abrahamnya terpilih oleh Tuhan. Karena Abraham itu manusia pilihan, manusia terpilih. Kemudian dilanjutkan kepada Yitzhak, dilanjutkan kepada Yaakov alias Israel. Maka keluarganya menjadi keluarga pilihan. Klan marganya menjadi marga pilihan. Lalu menjadi banyak bangsanya disebut bangsa pilihan. Jadi kalau kita mengatakan bangsa pilihan Tuhan, Israel itu urutannya begitu. Karena apa sebenarnya? Karena diikutkan pada perjanjian Abraham, Yitzhak, dan Yaakov alias Israel. Kenapa kok disebut bangsa pilihan? Dan apa artinya pilihan? Nah, ini akan saya jelaskan. Singkat tapi akan memberi pencerahan. Banyak orang bingung, kenapa Tuhan memilih bangsa? Berarti Tuhan pilih kasih. Kalau bangsa yang itu dipilih, yang ini enggak. Nanti dulu. Saya akan menjelaskan apa artinya terpilih, apa artinya pilihan. Alkitab sendiri memberi kita kesaksian, artinya pilihan itu apa? Artinya terpilih itu apa? Kita harus kembali mundur ke kitab Kejadian untuk tahu artinya terpilih.
Kejadian 12 ayat 2 dan ayat 3. Fokus, perhatikan, supaya Anda benar-benar mengerti kalau disebut bangsa pilihan, umat terpilih maksudnya itu apa. Bukan berarti diistimewakan bangsa juara, bangsa hebat, bukan. Tapi inilah artinya menurut firman Allah sendiri. Kejadian 12 ayat 2 dan ayat 3. Pelan-pelan saya baca, Anda fokus. Aku, Allah, akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Perhatikan, ini konteksnya Allah bicara dengan Abraham atau waktu itu masih bernama Abram. Aku akan membuat engkau Abram menjadi bangsa. Apakah benar akhirnya menjadi bangsa? Benar. Abraham, Yitzhak, Yakov alias Israel, jadi keluarga Israel, marga Israel, bangsa Israel. Kitab Keluaran tadi menceritakan benar. Jadi firman Tuhan ini benar. Bagian terakhir, engkau yang menurunkan bangsa tadi itu akan menjadi berkat. Kalimat terakhir digarisbawahi, menjadi berkat. Jadi kalau Abraham menjadi berkat karena perjanjian mengikutkan garis keturunannya, berarti semua yang masuk dalam perjanjian itu juga menjadi berkat. Seharusnya menjadi berkat. Abraham menjadi berkat, Yitzhak juga, Israel juga, lalu bangsa Israel juga. Jadi sebenarnya pilihan itu engkau menjadi berkat, itu artinya. Bukan diistimewakan dalam arti ini anak emas, yang lain bukan anak emas. Ayat ketiga lebih istimewa lagi, memberi keterangan lebih khusus lagi. Perhatikan baik-baik. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Kalimat terakhir penting untuk tahu artinya bangsa terpilih. Olehmu, munya konteksnya Abraham, tetapi nyambung sampai bangsa Israel. Oleh Abraham, nyambung. Oleh Yitzhak, nyambung. Oleh Yakov, nyambung. Oleh bangsa Israel. Nah, gitu loh. Cara membacanya begitu. Semua kaum di muka bumi, kaum artinya bangsa-bangsa lain, akan mendapat berkat. Artinya, bangsa terpilih itu bangsa yang dipilih Tuhan untuk menyalurkan berkat Allah untuk semua kaum di muka bumi atau untuk bangsa-bangsa lain. Artinya, berkat itu tidak berhenti pada diri mereka sendiri, tidak mentok pada Abraham, Yitzhak maupun Yakov atau bangsa Israel, tetapi semua kaum, semua bangsa akan mendapat berkat olehmu. Jadi itulah artinya terpilih. Kalau ini tidak Anda pahami, nanti seluruh Alkitab Anda gagal paham. Mengartikannya sudah keliru dari akar. Karena banyak orang mengartikan bangsa terpilih menurut pikirannya sendiri yang tidak jarang salah. Kan bangsa pilihan romo istimewa, juara. Seakan-akan Allah pilih kasih. Oh tidak. Artinya pilihan itu sudah dijelaskan baru saja Kejadian 12 ayat 2 sampai ayat 3. Semoga cukup jelas. 3 bapa bangsa kisahnya begitu, yang menurunkan bangsa pilihan. Apa artinya terpilih? Maka penutupnya, kalau mereka ini umat perjanjian lama kan, umat pilihan. Kita umat perjanjian baru juga umat pilihan. Ya, ada kata-kata apa? Banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Nah, kalau Anda dan saya terpilih itu bukan karena saya diistimewakan, Anda diistimewakan, kita juara, seakan-akan Tuhan pilih kasih hanya mengasihi kita, yang lain tidak. Salah. Ini kalimat terakhir, Kejadian 12 ayat 3 juga berlaku bagi kita sebagai umat pilihan perjanjian baru. Olehmu, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Jadi kalau melalui Anda orang lain tidak mendapat berkat, Anda berkhianat dalam panggilan sebagai umat terpilih. Itu artinya, saudara-saudari. Semoga mencerahkan perihal 3 bapa bangsa. Shalom Alaikum.